Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Ya. Seperti biasa, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai tamu yang sangat istimewa, yaitu Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo, yang kebetulan hadir di Bali dan akan meresmikan Monumen 4 Pilar. Nah, kita akan mewawancarai sedikit tentang bagaimana kebangsaan kita di era kekinian. Dan beliau sempat mewacanakan apa yang disebut dengan vaksin kebangsaan. Vaksinasi Ideologi. Nah, ini yang menarik untuk kita kupas dengan konteks kekinian kita. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat datang Pak Bambang, gimana kabarnya? Ya, hey guys, selamat sore. Om Swastiastu. Om Swastiastu, ya. Selamat datang di Bali ya, Pak Bambang. Mas apa namanya? Saya Winata, Pak. Winata. Pak Bambang, kita mulai dari bagaimana konteks kekinian kebangsaan kita di era, karena kan sekarang sudah ada intrusi ideologi yang cukup besar. Ya, jadi jauh sebelum saya menjabat sebagai Ketua MPR, apa yang dirasakan oleh para pemimpin ketika itu pasca reformasi, yaitu Pak Taufik Kimas, melihat ada suasana kebatinan, ada kekosongan, ada kehilangan jati diri anak-anak muda bangsa kita karena tidak ada lagi di sekolah-sekolah kita mata pelajaran Pancasila atau pendidikan moral Pancasila pasca reformasi. Itu dilarang, bukan dilarang, ditiadakan. Boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak ada lagi wajib seperti sebelum reformasi. Kemudian pasca reformasi BP7 pun kemudian dibubarkan. Jadi kita merasakan ketika tidak ada lagi kewajiban sekolah-sekolah dari mulai SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi untuk memberikan mata pelajaran pembinaan ideologi Pancasila, maka kemudian kita melihat ada ancaman yang luar biasa, terutama bagi anak-anak muda kita. Mereka kehilangan ruh, kehilangan kecintaan pada bangsa kita. Maka ketika itu Pak Taufik Kimas menginisiasi lahirnya 4 pilar, yaitu pendidikan atau pengetahuan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ancaman terhadap intoleransi, ancaman terhadap radikalisasi ini kemudian menjadi nyata. Itulah kemudian menjelaskan kepada kita pasca reformasi banyak sekali bom-bom bunuh diri, kemudian kekacauan di beberapa daerah dengan mengatasnamakan agama. Padahal kita semua tahu tidak ada satupun di dunia ini agama yang mengajarkan kebencian, mengajarkan kekerasan, karena puncak dari agama adalah cinta. Jadi disitulah kita ingin anak muda bangsa kita, apakah dia lulusan luar negeri, apakah dalam negeri, tapi dia harus diberikan vaksin, vaksin ideologi Pancasila. Vaksin ideologi Pancasila. Tapi kalau kita bicara bentuk vaksin ideologi itu seperti apa, Bambang? Apakah akan kembali seperti ada penataran P4 seperti dulu atau seperti apa dalam konsep pandangan Pak Bambang? Tentu dengan metode mengikuti perkembangan zaman hari ini, di mana tingkat literasi teknologi, informasi teknologi, IT itu semakin meningkat, sehingga kalaupun itu kita sebarluaskan, ya harus mengikuti gaya mereka, ya mengikuti dunia mereka, seperti melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Twitter, dan lain-lain. Karena sekarang kalau dulu kita hanya bergantung pada televisi, kemudian billboard, ya media luar ruang, maupun iklan-iklan radio, tapi sekarang sudah beralih. Informasi yang anak-anak muda peroleh sekarang ada dalam genggaman mereka, dan waktu 24 jam itu mungkin hanya tidur aja mereka nggak punya pegang handphone. Sehingga sebetulnya kalau kita manfaatkan kemajuan teknologi ini untuk menyiarkan paham-paham kebangsaan, kecintaan pada bangsa, Pancasila, pentingnya kita menjaga NKRI, pentingnya kita menjaga kebenekaan untuk menjaga keutuhan
bangsa ini ya melalui jalur itu. Ya. Kemudian itu juga yang menyebabkan saya menjadi YouTuber. Karena kita harus, walaupun sudah tua-tua gini, kita terpaksa harus muda lagi, Pak. Gitu. Ya, jadi menggunakan era teknologi kekinian juga ya, Pak Bambang, untuk memperpendek jarak antara kita, gap antara kita yang udah senior ya, kolonial nih dengan mereka-mereka yang milenial. Gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat bagaimana kemudian radikalisme, intoleransi yang juga semakin, apakah Pak Bambang memiliki optimisme bahwa itu akan bisa kita, dalam tanda kutip, kita lawan atau kita terus gerus itu? Ya, saya optimis karena sebetulnya paham-paham ini subur ketika rakyat berada dalam kemiskinan, rakyat merasa ketidakadilan, maka paham-paham itu atau orang-orang yang mengipas-ngipasin itu, memanas-manasin melalui pendekatan agama, melalui pendekatan intoleransi, melalui pendekatan kekerasan atau radikalisme dengan janji-janji yang tentu kita sudah sama tahu. Padahal itu janji 7 bidadari misalnya, janji surga, yaitu barangkali yang kita tahu di agamanya surga itu harus kita bisa peroleh kalau kita melakukan perbuatan yang baik antar sesama manusia, alam, bumi, dan menjaga keutuhan bangsa. Dan memberikan manfaat bagi sesama. Itulah jalan kita menuju surga melalui ibadah-ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, Pak Bambang, kalau kita melihat sedikit apa yang sudah dilakukan oleh, kebetulan ada Pak Gus Marhen ya, dan ada akan monumen 4 pilar ya Pak Gus Marhen ya, dan juga akan membuat museum agung, proklamasi ya, kemudian perpustakaan ya. Nah, gimana tanggapan Pak Bambang tentang inisiatif yang? Ya, tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa pada para inisiator berdirinya monumen proklamasi, monumen 4 pilar, monumen Pancasila dan apapun namanya. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memiliki niat baik untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita. Karena tugas kita sebagai penerus adalah sebetulnya lebih mudah daripada para pejuang bangsa. Ya. Mereka dulu berjuang dengan nyawa, darah, dan pengorbanan luar biasa. Sekarang kita ini sebenarnya hanya tinggal meneruskan, ya. Menjaga apa yang telah ada, menjaga apa yang telah mereka wariskan kepada kita, dan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita dalam keadaan yang tentu harus lebih baik. Kita tidak ingin seperti Suriah, seperti Libya, seperti negara-negara Timur Tengah sana, atau Soviet yang hancur karena pertikaian sesama antar anak bangsanya, sehingga memberikan ruang bagi asing untuk masuk, mengintervensi, dan mengadu domba di antara kita. Cukuplah kita 350 tahun dengan Belanda, kemudian dengan Jepang, kita diadu domba. Sekarang tiba saatnya kita memiliki kesadaran bahwa kita harus bersatu, tidak boleh dipecah belah lagi. Itulah pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa melalui mencegah intoleransi. Ya, kita harus mempertinggi toleransi dan menjaga kebinekaan kita, menjaga NKRI kita dalam frame Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Bambang, ada pertanyaan yang cukup ini dari masyarakat juga ya. Ketika demokrasi ini dipertentangkan dengan persoalan paham radikalisme, karena demokrasi ini justru memberikan ruang ya, sebebas-bebas orang bisa bicara apa saja, berpendapat apa saja, bahkan paham-paham yang intoleran, yang radikal juga boleh diungkapkan. Apakah demokrasi kita sudah terlalu liberal, kemudian ini perlu dievaluasi menurut Pak Bambang? Ya, sebagian orang menilai demokrasi ini kebablasan. Betul. Melampaui ekspektasi, melampaui kemampuan masyarakat kita dari literasi, pendidikan, dan seterusnya. Tapi kita sudah terlanjur masuk ke sana. Nah, apa tugas kita? Tugas kita adalah menjaga jangan sampai demokrasi itu justru membunuh nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita. Demokrasi itu penting ya, untuk mengedepankan keinginan seluruh rakyat bangsa kita, menghindari otoritarian, ya, menghindari keganasan kelompok-kelompok tertentu atau egois kelompok-kelompok tertentu. Demokrasi ini sebetulnya hanya alat
yang harus digunakan oleh kita untuk mencapai suatu kesepakatan. Seperti juga para pejuang bangsa dulu sepakat mendirikan negara Republik Indonesia, bukan negara atas agama tertentu. Jadi itulah pentingnya demokrasi. Tapi demokrasi saat ini kalau kita kaitkan dengan politik praktis memang menjadi demokrasi yang mahal karena lebih condong sekarang demokrasi transaksional ya. Mulai dari pemilihan lurah, kepala desa, bupati, wali kota, gubernur sampai ke anggota legislatif maupun ke presiden. Nah, tinggal kita memperbaiki itu saja, jangan sampai kita NPWP nomor piro wani piro kira-kira. Itulah yang harus kita hindari. Baik. Sebagai closing sistem ya. Literasi pengetahuan pada masyarakat. Baik. Karena waktu ya Pak Bambang, kita closing statement dari Pak Bambang berkaitan dengan topik kita tadi tentang kebangsaan, apa yang Pak Bambang ingin pertegas lagi, stressing lagi kepada masyarakat ya, kepada pemerintah juga mungkin dalam konteks ini untuk bagaimana menguatkan kebangsaan ini untuk menjaga 4 pilar ini betul-betul membumi di Indonesia. Ya, kepada pemerintah dan seluruh elit politik, musuh demokrasi atau musuh kita adalah kemiskinan dan ketidakadilan. Betul. Kalau kita bisa mengatasi dua itu, maka kita akan terhindar dari gerakan-gerakan intoleran dan gerakan-gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu baik kiri maupun kanan. Dengan mengatasi kemiskinan, memberikan kesejahteraan pada rakyat dan memberikan keadilan pada rakyat, saya yakin dan percaya itulah salah satu cara kita menuju Indonesia yang sejahtera, menuju Indonesia yang tetap utuh dalam bingkai NKRI. Pesan saya kepada anak muda sekalian dan bagi kita semua, tugas kita hari ini mudah. Kita tinggal menjaga apa yang telah diwariskan dan diperjuangkan oleh para pemimpin kita dulu, para pejuang bangsa kita dulu, untuk kita tidak merusaknya dan menjaganya agar warisan tersebut bisa kita wariskan kepada anak cucu kita kelak dalam keadaan yang lebih baik. Untuk itu setiap pemimpin kita dituntut untuk menjaga ini dan meningkatkannya ke arah yang lebih baik sehingga anak cucu kita nanti kelak menerimanya dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik seterusnya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih juga ada Pak Gus Marayan, ada sesepuh kita juga nih Pak Deswandi atas waktunya bergabung dengan kita ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bambang tadi tentang kebangsaan ini betul-betul bisa kita implementasikan karena negara kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang sudah final ya Pak Bambang ya, dan itu harus kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Om. Sampai jumpa. Saya salut. Selamat. Merdeka! Merdeka! Jaya!